Kali ini, kita akan coba gali lebih dalam hikmah abadi dari seorang ulama besar, Imam Hambali. Dan yang menarik, kita akan lihat gimana petuah-petuah beliau itu ternyata masih relevan banget buat kehidupan kita sekarang. Oke, kita mulai dari sini ya. Sebuah kutipan yang menurut saya luar biasa kuat dari sang imam sendiri. Coba direnungkan. Beliau bilang, kita butuh ilmu itu di setiap helaan napas. Wow, ini bukan sekedar kebutuhan harian, tapi sesuatu yang fundamental. Dan ini bisa dibilang jadi fondasi dari semua pemikiran beliau. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa sih sebenarnya Imam Hambali itu? Kenapa ya pemikiran beliau yang udah ratusan tahun itu masih nyambung aja sampai sekarang? Yuk kita kenalan lebih dekat sama sosok di balik semua hikmah ini. Oke, nama lengkap beliau itu Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Beliau ini seorang ulama besar di bidang fikih dan hadis, dan beliau juga yang mendirikan mazhab Hambali. Yang menarik, sejak kecil, kecerdasan beliau itu udah kelihatan banget. Nggak heran, beliau akhirnya jadi salah satu pilar utama dalam keilmuan Islam. Baik, setelah kenal singkat dengan sosoknya, sekarang kita masuk ke inti dari ajaran beliau. Semuanya dimulai dari fondasi yang paling dasar, yaitu iman dan takwa. Nah, ini yang menarik dari ajaran beliau. Iman itu, menurut Imam Hambali, bukan sesuatu yang pasif, bukan cuma percaya dalam hati. Tapi iman itu adalah pilihan yang aktif dan sadar. Jadi hubungan kita sama Tuhan itu dibangun di atas ketaatan, penerimaan, dan ini penting, menghindari perdebatan-perdebatan soal agama yang nggak perlu. Lihat deh kutipan ini, jelas banget kan? Kalau kamu mau Allah terus kasih apa yang kamu suka, ya kamu juga harus gigih mengerjakan apa yang Allah suka. Ini tuh kayak hubungan timbal balik yang logis banget. Sederhana, tapi dalam. Lakukan apa yang disukainya, dan kita akan dapat apa yang kita sukai. Jadi, poin utamanya di sini tuh apa? Intinya adalah, mendingan kita tinggalin perdebatan yang bisa memecah belah demi menjaga persatuan. Fokusnya itu ya pada kepatuhan ke ajaran inti. Karena bagi beliau, tujuan akhir kita kan kembali dalam keadaan baik. Caranya, ya dengan mengikuti Islam dan sunnah yang udah jelas. Oke, fondasi imannya udah kuat nih. Sekarang gimana cara beliau memandang ilmu dan kebenaran? Yuk kita lihat pendekatan beliau yang super teguh dalam mencari dan juga menyampaikan kebenaran. Ini soal integritas intelektual. Wow, kutipan ini dalam banget. Aku tinggalkan ridho manusia hingga aku mampu untuk berbicara menyampaikan kebenaran. Coba bayangin, beliau memprioritaskan kebenaran di atas segalanya. Bahkan kalau itu artinya harus kehilangan popularitas atau persetujuan orang lain, ini butuh keberanian yang luar biasa loh. Dan ini keren banget. Beliau nggak mau pengikutnya itu cuma ikut-ikutan aja. Beliau bilang, jangan ikutin pendapatku, tapi cari tahu dari mana aku mengambilnya. Pesannya itu jelas, kembali ke sumber aslinya, yaitu hadis Nabi. Karena kalau sampai menolak sumber utama itu ya, itu sama aja kayak diambang kehancuran. Fondasinya harus kokoh. Oke, kita udah bahas soal iman, soal ilmu. Sekarang, gimana semua itu nyambung ke karakter kita, ke hati kita? Karena ya, buat Imam Hambali, ilmu setinggi apapun kalau nggak dibarengi akhlak, ya, kosong. Yuk kita bahas. Jadi menurut beliau, kaya yang sesungguhnya itu apa sih? Ternyata bukan pujian, bukan ketenaran. Kekayaan sejati itu kepuasan dan kesucian hati. Ini semua tentang gimana kita membangun dunia dalam kita supaya jadi pribadi yang rendah hati, murni, dan selalu merasa cukup. Nah, poin-poin ini benar-benar nunjukin fokus beliau dalam membangun karakter. Kuncinya apa? Kerendahan hati, rasa syukur, sama harga diri yang gak goyah cuma karena omongan orang. Mulai dari hati yang puas, sampai pentingnya makanan halal yang bisa melembutkan hati, semuanya itu satu paket untuk membentuk karakter yang kuat. Oke, teorinya udah dapet nih. Soal batin, soal hati. Terus gimana cara kita bawa semua ini ke kehidupan nyata, ke keseharian kita? Nah, mari kita lihat panduan beliau dalam menjalani hidup di dunia ini. Ajaran Imam Hambali itu praktis loh. Beliau kasih kita panduan yang jelas banget tentang gimana caranya menyeimbangkan antara ibadah atau kehidupan spiritual kita dengan tanggung jawab duniawi. Jadi ini bukan soal milih akhirat aja atau dunia aja, bukan. Tapi gimana caranya menyatukan keduanya.
Ini dia nih, perbandingan yang keren banget buat nangkap keseimbangan itu. Di satu sisi, ada tawakal atau kepasrahan total. Bahkan sampai beliau bilang hari terbaiknya tuh pas lemari makanannya kosong. Tapi, di sisi lain ada juga perintah yang tegas. Semua orang harus usaha, harus kerja cari nafkah. Jadi, pasrah iya, usaha juga jalan terus. Keduanya harus barengan. Jadi, kalau kita rangkum, ada 3 pilar utama dari hikmah Imam Hambali yang bisa banget kita pakai sekarang. 1. Utamakan ilmu dan kebenaran, langsung dari sumbernya, bukan dari katanya. 2. Bangun kedamaian di dalam diri lewat rasa cukup dan rendah hati. Dan yang ketiga, seimbangkan iman dengan aksi nyata. Percaya sama Tuhan, tapi ikhtiar juga harus maksimal. Nah, sebagai penutup, coba deh kita ambil waktu sejenak buat merenung. Dari semua petuah tadi, kira-kira mana nih yang paling klik atau paling relevan buat hidup Anda saat ini? Jawaban terbaiknya tentu aja ada di dalam diri Anda masing-masing.